Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penghormatan saya kepada Prof. Rinaldi Idrus selaku pengampu mata kuliah analisa instrumentasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu detektor. Next. Yang akan mempresentasikan beranggotakan saya sendiri, Minati Rana Maisara, Zuhratul Ula, Dina Safarah, Husna, Reza Khadafi, dan Yana Fadila. Next. Jadi, detektor adalah bagian dari komponen suatu instrumen. Instrumen yang dimaksud di sini seperti IR, NMR, HPLC, dan GCMS. Detektor berfungsi sebagai pendeteksi sinyal yang terikat untuk detektor dapat mendeteksi secara umum maupun secara khusus. Secara umum atau universal, detektor mampu mengukur senyawa secara umum, sedangkan detektor secara khusus bersifat selektif, sehingga hanya dapat mendeteksi senyawa tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Khadafi. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis detektor HPLC. Detektor refraktif indeks. Prinsip kerja dari detektor ini adalah memonitor perbedaan indeks refraktif antara fase bergerak dan larutan yang keluar dari kolom atau eluent, dan akan memberikan respon untuk setiap bahan telarut yang mempunyai indeks refraktif yang signifikan berbeda dari fase bergerak. Alat ini paling tidak mempunyai dua komponen cover, yang salah satunya berisi fase bergerak dan yang lainnya larutan yang keluar dari kolom, sumber cahaya monokromatik, dan dua fotodetektor. Perbedaan indeks refraktif dari kedua kuvet inilah yang akan dirubah menjadi pulsa listrik yang akan diteruskan ke recorder untuk dirubah menjadi kromatogram. Kemudian, properti detektor. Tipe detektor ini adalah indeks refraktif yang prinsip keseluruhannya berdasarkan perbandingan pada sifat-sifat fisika dari fase bergerak dengan atau tanpa bahan yang telarut. Walaupun detektor ini umum digunakan, namun relatif kurang sensitif dan memerlukan kontrol temperatur yang baik. Next. Detektor UV vis atau ultraviolet visible. Detektor ini bekerja sangat selektif untuk setiap senyawa, sehingga dalam analisis senyawa yang punya panjang gelombang berbeda sangat sulit untuk diprediksikan golongan senyawanya. Detektor UV vis terdapat dalam 3 kategori, yaitu 1. Panjang gelombang tetap, fixed overlay, 2. Panjang gelombang yang dapat diubah, variable overlay, dan 3. Panjang gelombang otomatis, scanning overlay. Prinsip kerja dari alat ini adalah sinyal yang dilewatkan pada cuplikan sebagian akan diabsorpsi oleh senyawa yang ada pada cuplikan, yang memenuhi hukum Amber-Beer, yaitu perbandingan sinar yang datang dan sinar yang dilewatkan akan dirubah dalam bentuk pulsa listrik, sehingga memberikan sinyal atau puncak-puncak pada kromatogram. Absorpsi senyawa-senyawa yang mempunyai gugus kromofor seperti poluen, aromatik enol, dan enon dapat diukur dengan menggunakan sinar ultra lambayung, sekitar 150 hingga 400 nanometer. Sedangkan senyawa yang tidak mempunyai gugus kromofor dapat diukur dengan menggunakan sinar tampak, sekitar 400 hingga 800 nanometer. Setelah ditambahkan reaksi penampak warna, coloring reagen, dan diukur pada panjang gelombang warna yang ditimbulkan reaksi. Perbandingan besar sinar yang diserap oleh larutan yang keluar dari kolom persatuan waktu atau detik, inilah yang akan dirubah menjadi pulsa listrik untuk diteruskan ke recorder menjadi kromatogram. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Zuhratul Ula. Kepada Zuhratul Ula, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang detektor fluoresen. Prinsip dari detektor ini adalah berdasarkan perbedaan pendar atau emisi dari senyawa-senyawa yang dianalisis.
sehingga detektor ini hanya dapat digunakan secara selektif untuk senyawa-senyawa yang mengeluarkan emisi sinar atau senyawa-senyawa dengan pemberian energi atau sinar yang akan tereksitasi dengan mengeluarkan emisi sinar. Jadi detektor ini tidak dapat dipakai untuk semua senyawa kimia. Kemudian ada detektor elektrokimia atau amperometrik. Jadi prinsip dari detektor ini pada karakter voltameter dari molekul senyawa yang dianalisis di dalam fase gerak air atau air organik. Kemudian pengukuran dilakukan berdasarkan pada perbedaan potensial listrik dari molekul senyawa yang dianalisis dan fase gerak dibandingkan dengan potensial listrik dari fase geraknya. Kemudian ada solute property detector. Jadi detektor ini berhubungan erat dengan sifat-sifat dari bahan-bahan cuplikan analisis yang tidak diperlihatkan oleh fase gerak. Kemudian detektor ini memiliki sensitivitas yang tinggi dan dapat memberikan sinyal untuk sampel dalam jumlah relatif kecil atau nanogram. Dalam beberapa macam detektor ini yang telah dikembangkan antara lain detektor absorbansi, UV phase, fluorescence, dan elektrokimia atau amperometrik. Next. Kemudian ini ada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa ada detektor indeks bias dengan sensitivitas 5 kali 10 pangkat minus 7 gram per mililiter dengan kisaran linear 10 pangkat 4. Karakteristik sangat sensitif terhadap suhu akan tetapi tidak dapat digunakan pada LC bergradien. Selanjutnya ada bulk property dengan sensitivitas 1 kali 10 pangkat minus 14 gram per mililiter dengan kisaran linear 10 pangkat 4, karakteristik relatif kurang sensitif dan memerlukan kontrol temperatur yang baik. Kemudian ada UV phase dengan sensitivitas 5 kali 10 pangkat minus 10 gram per mililiter dengan kisaran linear 10 pangkat 4, karakteristik paling sering digunakan dengan taraf sensitivitas yang baik. Kemudian fluorescence dengan sensitivitas 10 pangkat minus 12 gram per mililiter dengan kisaran 10 pangkat 4, karakteristiknya itu sangat sensitif. Kemudian ada elektrokimia dengan sensitivitas 10 pangkat minus 12 gram per mililiter dengan kisaran linear 10 pangkat 4, karakteristiknya itu peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan aliran fase gerak dengan taraf sensitivitas baik. Kemudian seperti dengan sensitivitas 10 pangkat minus 12 gram per mililiter, kisaran linear 10 pangkat 4, dan karakteristiknya sangat sensitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Nurul Husna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis detektor GC. Detektor GC dapat dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan pertama memberikan respon proporsional dengan konsentrasi sampel dan tidak tergantung pada kecepatan aliran gas. Di antaranya sebagai berikut. Thermal conductivity detector mendeteksi hampir seluruh komponen kecuali gas pembawa. Electron capture detector mendeteksi komponen elektrofili. Dan kemudian mass spektrometer yang mendeteksi jumlah ion dengan massa tertentu. Nah, golongan kedua bergantung kepada kecepatan aliran sampel yang datang ke detektor. Di antaranya sebagai berikut. Flame ionization detector yang mendeteksi hampir semua komponen organik. Kemudian flame photometric mendeteksi komponen yang mengandung fosfor dan sulfur. Dan kemudian flame thermionik yang mendeteksi komponen organik yang mengandung fosfor atau nitrogen. Next. Selanjutnya terdapat detektor dan tipe serta selektivitasnya. Detektor flame ionization yang bertipe aliran gas memiliki selektivitas mendeteksi komponen organik. Kemudian detektor thermal conductivity memiliki tipe konsentrasi yang selektivitasnya mendeteksi secara universal. Kemudian, detektor elektron capture yang bertipe konsentrasi memiliki selektivitas
untuk mendeteksi halida, nitrat, nitrit, peroksida, anhidrida, dan organologam. Selanjutnya, detektor nitrogen fosforus yang memiliki tipe aliran gas dan memiliki selektivitas untuk mendeteksi nitrogen dan fosfor. Kemudian, flame fotomerik yang memiliki tipe aliran gas dan memiliki selektivitas untuk mendeteksi sulfur, fosfor, boron, arsenik, germanium, selenium, dan kromium. Kemudian, photoionization yang bertipe konsentrasi dan memiliki selektivitas untuk mendeteksi senyawa alifatik, aromatik, beton, ester, aldehid, amina, heterosiklik, organosulfur, dan beberapa organologam lainnya. Dan yang terakhir, detektor hal elektrolitik conductivity yang memiliki tipe aliran gas dan memiliki selektivitas untuk mendeteksi senyawa halida, nitrogen, nitroamina, dan sulfur. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gina. Nah, pada presentasi ini kami mengambil satu contoh kasus, yaitu judul jurnalnya adalah identifikasi asam dehidroasetat dalam produk kosmetika dengan menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi adanya asam dehidroasetat dalam produk kosmetik. Asam dehidroasetat ini merupakan biasanya digunakan sebagai bahan pengawet, di mana bisa membuat kosmetik bertahan lebih lama. Nah, ini merupakan struktur dari asam dehidroasetat. Asam dehidroasetat ini merupakan senyawa asam organik yang memiliki sifat tidak berbau, berwarna putih, hampir tidak larut dalam air, dan cukup larut dalam pelarut organik. Asam dehidroasetat ini memiliki gugus kromofor. Nah, gugus kromofor merupakan gugus fungsi yang mampu menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang UV. Kemudian, hasil penyerapan dari gugus kromofor ini akan dideteksi oleh detektor UV. Berikut, saya akan menjelaskan cara kerja pada jurnal ini. Pertama, 0,5 gram sampel dilarutkan dengan 5 mili etanol, disebut sebagai larutan A. Lalu larutan A disonikasi selama 10 menit, lalu disaring. Nah, sonikasi ini bertujuan agar tercampurnya larutan secara sempurna. Tahap yang ketiga yaitu filtrat A diencerkan dengan 10 mili etanol, dan kemudian disaring dengan menggunakan membran berukuran 0,45 mikrometer. Nah, setelah itu dibuat larutan B dengan menggunakan 10 mg asam dehidroasetat dan 10 mili etanol. Setelah larutan A dan larutan B-nya jadi, larutan A dicampurkan dengan larutan B dengan variasi volume dan diuji menggunakan HPLC. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lisdiana Fadila. Baik, saya lanjutkan. Jadi banyaknya kosmetik yang beredar di pasaran dengan kandungan kimia tertentu di dalamnya membuat pengguna merasa harus lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik yang aman. Penambahan bahan kimia dalam kosmetik bertujuan antara lain sebagai pengawet. Dengan adanya pengawet diharapkan produk kosmetik tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Namun, menurut Permenkes RI nomor 445, Menkes /PR/V /1998 adalah zat yang dapat mencegah kerusakan kosmetik yang disebabkan oleh mikroorganisme. Dengan ini diharapkan bahan pengawet yang digunakan dalam kosmetik haruslah bahan yang tidak aktif sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Salah satu bahan kimia yang digunakan sebagai pengawet adalah asam dehidroasetat. Nah, penggunaan asam dehidroasetat yang berlebih dapat mengakibatkan gatal-gatal, iritasi, serta kemerahan pada kulit. Pengujian bertujuan untuk mengidentifikasi asam dehidroasetat dalam produk kosmetik X dengan menggunakan HPLC. Jadi, berdasarkan jurnal
yang kita ambil sebagai contoh kasus, kosmetik X ini didapatkan atau diperoleh sampling dari daerah Medan. Prinsip dari HPLC itu sendiri adalah pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya sendiri terdiri dari kolom sebagai fasa diam dan larutan sebagai fasa geraknya. Nah, kolom di sini yang digunakan adalah kolom C18, yaitu kolom nonpolar. Dan tentunya kolom nonpolar itu HPLC yang digunakan itu sistem dengan fasa terbalik karena fase diamnya itu atau kolomnya itu adalah sebagai fase nonpolarnya. Nah, kalau misalnya dan fase geraknya itu sebagai fase nonpolar yaitu asam dehidroasetat. Baiklah, next. Mohon maaf sebelumnya gambar yang diperoleh dari jurnal agak sedikit kurang jelas, namun dapat diperoleh dari informasi di jurnal. Gambar 1 itu menunjukkan hasil kromatogram baku menggunakan HPLC. Jadi pada gambar 1 itu ditunjukkan waktu retensi yaitu 11,583 menit. Nah, sedangkan untuk gambar 2 itu hasil kromatogram sampel menggunakan HPLC. Di sini ditunjukkan waktu retensi yang timbul itu pada saat 2,5. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kosmetik yang terdapat di daerah Medan tidak mengandung asam dehidroasetat. Next. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan analisis data dari asam dehidroasetat, terdapat kosmetik pembersih merek X di BBPOM di Medan dapat disimpulkan bahwa sampel kosmetik pembersih wajah tidak mengandung asam dehidroasetat sehingga aman untuk digunakan. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.